Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai biologi hama. Pada materi ini akan dibahas mengenai biologi hama. Hama di sini khususnya kelas insekta, yaitu anatomi eksternal yang meliputi morfologi umum hama, yang kedua alat mulut, yang ketiga tipe alat mulut. Kemudian pada bahasan ini akan juga dilengkapi dengan proses pertumbuhan dan perkembangan hama, yaitu metamorfosis atau siklus hidup. Ciri morfologi umum serangga. Yang pertama, bagian luar tubuhnya tertutup oleh lapisan yang keras yang disebut dengan integumen dan digunakan sebagai kerangka luar yang disebut sebagai eksoskeleton. Fungsinya yang pertama, untuk melindungi tubuh serangga. Yang kedua, melindungi dari kekeringan. Yang ketiga, sensor terhadap lingkungan. Tubuh dari serangga ini terdiri atas 3 segmen. Yang pertama, kepala. Yang kedua, torak. Yang ketiga, abdomen. Yang selanjutnya disebut dengan tak mata. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi kaput. Fungsi kaput adalah sebagai sensor informasi ke otak dan berkaitan dengan proses makan serangga. Terdapat mata, antena, dan alat mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan. Pada bagian ini juga terdapat sklerit, yaitu bagian kaput yang mengalami pengerasan. Yang kedua, segmen toraks. Fungsinya sebagai alat pergerakan. Mengapa? Karena pada bagian torak terdapat sayap dan 3 pasang kaki, khususnya pada fase imago serangga. Bagian yang ketiga adalah abdomen, sebagai organ pencernaan, reproduksi, dan sistem peredaran darah. Sistem fisiologi tubuh serangga kebanyakan berlangsung pada bagian abdomen. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari serangga, kaput, torak, dan abdomen. Pada bagian torak terdapat sayap dan tungkai. Tubuhnya tertutup oleh integumen. Ini adalah morfologi eksternal dari belalang. Ini merupakan bagian kepala atau kaput, kemudian torak. Torak terdapat alat pergerakan, sayap dan tungkai, kemudian bagian abdomen. Pada bagian kepala terdapat antena dan mata majemuk. Morfologi berikutnya adalah alat mulut. Alat mulut serangga secara umum terletak pada kaput bagian anterior. Struktur umumnya terdiri dari sebuah labrum, sepasang mandibel, sepasang maksila, sebuah labium, dan sebuah hipofaring. Hipofaring merupakan struktur seperti lidah yang pendek dan terletak tepat di atas labium, di antara maksila. Berikut ini merupakan alat mulut serangga. Bisa diperhatikan pada gambar bahwa posisi masing-masing alat mulut berbeda. Maksila, mandibula, labrum, dan labium. Labrum. Labrum merupakan bibir atas. Digunakan oleh hama untuk memasukkan makanan. Pada bagian dalam labrum terdapat epifaring. Dan pada epifaring terdapat sensile atau sensor perasa. Bagian mulut yang lain yaitu mandibel. Mandibel merupakan geraham atas yang mengalami sklerotisasi dan terletak pada kedua sisi tepat di belakang labrum. Karena mengalami sklerotisasi pada kedua sisi, maka fungsinya adalah untuk mengunyah makanan, khususnya pada serangga predator. Alat mulut yang lain yaitu maksila. Terletak di sebelah lateral dari kaput di belakang mandibel. Pada bagian ini terdiri dari cardo, stapes, palpus, galea, dan lasinia.
Fungsi dari palpus yaitu sebagai organ sensorik atau menguji kualitas makanan. Alat mulut yang lain adalah labium. Labium merupakan bibir bawah terletak pada bagian belakang alat mulut. Nah, bisa diperhatikan di slide tipe alat mulut serangga. Secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu mandibulata atau penggigit dan haustellata atau penghisap. Untuk yang tipe mandibulata terdapat pada hama yang memperoleh makanan dengan cara menggigit, mengunyah, atau chewing type. Pada tipe mandibulata, bagian mandibulata berfungsi sebagai pemotong dan pengunyah makanan. Tetapi khusus pada serangga predator akan berkembang untuk menangkap dan mematikan mangsa. Misalnya, anggota golongan Ordo Odonata. Nah, tipe mandibulata dibagi lagi menjadi dua, yaitu tipe penggigit atau chewing dan penggigit penjilat atau chewing lapping. Tipe alat mulut yang kedua yaitu tipe haustellata, yang memang pada tipe ini digunakan untuk menghisap cairan tanaman atau darah pada manusia. Tipe haustellata dibagi menjadi dua, yang pertama tipe penusuk penghisap atau piercing sucking, yang kedua tipe siphoning atau penghisap. Karakteristik tipe haustellata adalah adanya stylet yang merupakan modifikasi dari mandibulata dan maxilla. Nah, bisa diperhatikan pada slide. Yang pertama tipe menggigit atau chewing, dicirikan dengan adanya mandibel yang berfungsi untuk menggigit atau memotong bahan makanan. Contoh yang memiliki tipe chewing adalah hama pada Ordo Odonata, Hymenoptera, Orthoptera, Coleoptera, Isoptera, dan larva anggota Ordo Lepidoptera. Untuk tipe menggigit dan menjilat atau chewing lapping dicirikan dengan adanya mandibel untuk menggigit bahan makanan yang padat. Saluran makanan terdiri dari kompleks maksila dan labium. Adanya labilla glossy pada tipe ini akan membentuk lidah berambut yang berfungsi untuk menempel makanan untuk dimasukkan ke saluran makanan. Untuk tipe penusuk penghisap atau piercing sucking dicirikan dengan adanya 6 stylet penusuk, yaitu 1 stylet labrum, 2 stylet mandibel, 2 stylet maxilla, 2 stylet hipofaring. Contoh yang termasuk yang memiliki alat mulut tipe penusuk penghisap yaitu Ordodiptera atau nyamuk. Untuk tipe alat mulut berikutnya adalah tipe penghisap atau siphoning. Dicirikan dengan adanya haustellata yang berbentuk proboscis yang panjang dan menggulung. Fungsinya adalah untuk menghisap cairan. Proboscis terbentuk dari sepasang galea. Contohnya pada kupu-kupu dan ngengat. Masuk dalam Ordo Lepidoptera. Selanjutnya topik bahasan berikutnya adalah perkembangan serangga. Sebagian besar serangga setelah menetas dari telur akan mengalami perkembangan. Nah, perkembangan serangga dari yang baru menetas sampai menjadi imago pada umumnya adalah perubahan ukuran tubuh, perkembangan organ tubuh, misalnya sayap, perkembangan alat reproduksi. Apa sih yang disebut dengan perkembangan serangga? Perkembangan serangga meliputi perubahan bentuk yang berlangsung dari telur sampai menjadi imago, atau yang biasa disebut dengan metamorfosis. Nah, pada proses metamorfosis ini dikendalikan oleh beberapa hormon. Yang pertama PTTH, yang kedua ecdison, yang ketiga juvenile hormon. Pada metamorfosis, eksoskeleton yang diganti disebut exuvium, dan jumlah molting pada setiap anggota Ordo Lepidoptera bervariasi tergantung dari jenis serangga itu. Bentuk serangga pradewasa di antara dua ganti pulih disebut dengan instar. Kemudian di metamorfosis ini dikenal dengan istilah stadia. Apa stadia itu? Stadia merupakan waktu yang dibutuhkan tiap instar untuk menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangan instar tersebut. Dari berbagai literatur didapatkan bahwa metamorfosis serangga ada 4 tipe. Yang pertama ametabola, yang kedua paurometabola, yang ketiga hemimetabola, yang keempat holometabola. Ciri serangga yang mengalami metamorfosis ametabola. Yang pertama, tentu tidak mengalami metamorfosis. Serangga pradewasa memiliki bentuk luar yang serupa dengan imago, kecuali ukuran dan kematangan alat kelamin. Yang ketiga, serangga pradewasa dan imago memiliki habitat dan makanan yang sama. Terjadi pada serangga tak bersayap, contohnya Ordo Tisanura. Yang kedua adalah paurometabola.
Bentuk umum serangga pradewasa menyerupai serangga dewasa. Nah, pada proses perkembangan akan terjadi perubahan bentuk secara bertahap, seperti terbentuknya bakal sayap dan alat reproduksi pada setiap instar, serta bertambahnya ukuran. Yang menjadi penekanan pada paurometabole adalah habitat pradewasa dan imagonya yang sama, dan dikenal istilah nimfa atau yang biasa disebut dengan serangga pradewasa. Contoh dalam paurometabole adalah serangga ordo Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Tisanoptera. Tahap perkembangannya meliputi telur, nimfa, imago. Tipe metamorfosis yang berikutnya adalah hemimetabola. Perbedaan morfologi serangga pradewasa dan imago lebih jelas dibandingkan dengan tipe paurometabola. Yang menjadi penekanan pada tipe metamorfosis ini adalah dikenal adanya naiad atau serangga pradewasa. Habitat naiad dan imagonya berbeda. Habitat naiad hidup di air sedangkan imagonya hidup di darat. Tahap perkembangannya meliputi telur, naiad, imago. Contoh yang termasuk hemimetabola adalah ordo Odonata. Selanjutnya adalah tipe metamorfosis yang paling lengkap adalah holometabola. Memiliki ciri serangga pradewasa mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan imago. Perkembangannya dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Pada fase larva merupakan fase yang sangat aktif makan, sehingga pada fase larva ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk target pengendalian hayati. Ciri yang keempat adalah habitat dan makanan pradewasa dan imago berbeda. Tentu saja karena hal ini terkait dengan struktur tubuh yang ada di dalam tubuh serangga itu. Golongan serangga yang mengalami metamorfosis holometabola tergolong sukses dalam hidup karena anggota ordo holometabola mampu beradaptasi dengan baik. Contoh yang termasuk ke dalam holometabola yang pertama ordo Lepidoptera, yang kedua Hymenoptera, yang ketiga ordo Coleoptera, yang keempat adalah ordo Diptera. Berikut ini adalah gambar metamorfosis ametabola. Dapat dilihat dari telur sampai dewasa memiliki struktur tubuh yang sama, tetapi berbeda bentuk ukurannya. Kemudian paurometabola terjadi pada Orthoptera, ada fase nimfa, nimfa 1, nimfa 2, kemudian berkembang menjadi dewasa. Di sini terjadi perubahan bentuk ukuran tubuh. Pada fase hemimetabola, pada fase pradewasa dikenal dengan naiad dan memiliki habitat yang berbeda dengan fase imago. Biasanya fase naiad hidup di dalam air. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan, dia akan berkembang menjadi imago dan berganti habitat, misalnya ordo Odonata. Kemudian metamorfosis yang berikutnya adalah holometabola. Di sini sangat terjadi perbedaan bentuk antara fase telur, larva, pupa, dan imago. Dan pada fase ini, pada fase holometabola, tergolong anggota yang masuk dalam holometabola memiliki adaptasi yang sangat baik. Karena masing-masing stadia memiliki ciri morfologi yang berbeda dan habitat yang berbeda. Sehingga antar fase dari fase telur, larva, pupa, dewasa tidak akan berkompetisi antar satu spesies. Terima kasih untuk perhatiannya.